Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hangat dan salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena dengan berkat dan rahmat-Nya kita dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat dan tanpa kekurangan suatu apapun. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Yuliana Nur Hidayati, mahasiswi dari Universitas Terbuka Surakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan pidato dengan judul Dampak Bullying Terhadap Kesehatan Mental Remaja. Saya mengambil judul tersebut karena saya melihat di media sosial, situs web, maupun televisi yang banyak memberitakan mengenai perundungan yang terjadi di lingkungan kampus, sekolah, maupun media massa. Dampak dari perundungan itu sendiri sangatlah mengerikan, apalagi bagi mental para korbannya. Namun, masyarakat banyak yang belum mengetahuinya dan terkesan masih meremehkan. Maka dari itu, melalui pidato saya kali ini, saya ingin mengajak semua hadirin untuk mengetahui apa itu bullying, juga membahas upaya untuk menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, serta bebas dari perundungan, agar remaja memiliki lingkungan yang lebih baik serta memiliki mental yang sehat untuk menyakiti, meredahkan, maupun menakut-nakuti individu lain yang dianggapnya lebih lemah. Tujuannya tak lain agar korban terluka, merasa takut, ataupun tidak nyaman dengan lingkungan di sekitarnya. Dari tadi kita membahas tentang bullying dan perundungan. Apa sih bullying itu? Jadi, bullying atau perundungan merupakan tindakan agresif yang dilakukan dengan sengaja dan berulang-ulang oleh individu maupun kelompok. Perundungan sendiri dapat dikategorikan menjadi beberapa bentuk sesuai dengan perilaku yang dilakukan. Pertama, ada fisik, kedua verbal, dan yang ketiga penindasan pada ruang digital. Verbal sendiri dilakukan pelaku secara langsung kepada korbannya seperti memukul, mendorong, atau tindakan agresif lainnya yang dapat membuat korban terluka. Verbal yaitu menggunakan kata-kata yang mengandung unsur meredahkan atau menyakiti korban seperti penghinaan, sindiran, ataupun ejekan. Perkataan tersebut ditunjukkan pelaku kepada fisik, bentuk badan, serta penampilan korban yang dianggap aneh oleh pelaku. Yang ketiga, penindasan pada ruang digital seperti pengiriman pesan ancaman yang menyebabkan korban takut, serta ketikan yang mengandung unsur kebencian. Dari beberapa bentuk perundungan yang saya sebutkan, kita dapat melihat bahwa hal tersebut bukanlah hal yang dapat disepelekan, namun masalah serius yang dapat menyebabkan luka mendalam bagi korbannya. Dampak dari perundungan itu sendiri tak hanya melukai fisik, namun juga menyentuh sisi mental dan emosional seseorang. Korban akan mengalami kecemasan mengenai keamanan di lingkungan sekitarnya, serta kesulitan dalam bergaul. Yang lebih parahnya, korban bisa mengakhiri hidupnya karena tidak kuat dengan tekanan di dalam dirinya akibat dari perundungan itu sendiri. Maka dari itu, jangan biarkan perundungan terus terjadi. Mari kita berempati kepada korban, menolak menjadi pelaku, serta melaporkan bila melihat ketidakadilan. Mari kita jadikan lingkungan di kampus, sekolah, maupun media sosial menjadi tempat yang aman, nyaman, serta menjadi tempat bagi semua orang untuk bebas berkembang. Kesimpulannya, perundungan bukanlah hal yang dapat disepelekan, karena dampak yang ditimbulkan bukan hanya menyebabkan luka fisik, namun juga menyentuh mental para korban secara mendalam, sehingga korban merasa takut, kehilangan kepercayaan diri, serta melemahkan semangat hidup mereka. Berbagai kasus perundungan yang telah terjadi di lingkungan pendidikan dan media sosial menunjukkan bahwa hal tersebut nyata dan harus kita tangani bersama. Maka dari itu, mari kita menolak segala bentuk perundungan, berani mengambil sikap jika melihat ketidakadilan, serta selalu berempati kepada para korban. Harapan saya, semoga kita menjadi teman dan pelindung bagi satu sama lain, sehingga terciptanya lingkungan yang aman, nyaman, serta saling menghargai, baik itu di lingkungan sekolah, kampus, maupun media sosial. Mari kita mulai dari diri sendiri dengan perkataan yang baik,
perbuatan yang bijak, serta keberanian untuk melawan perilaku yang tidak benar. Dengan begitu, kita tidak hanya menyelamatkan masa depan seseorang, namun juga menjadikan diri kita menjadi pribadi yang lebih baik dan bermanfaat bagi banyak orang. Sebelum saya akhiri, saya ada satu pantun untuk kita semua. Bapak kuli, mobilnya sedan, baru dipakai buat latihan. Jangan membuli bentuk badan, karena semua punya kelebihan. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih kepada Ibu dosen serta teman-teman semua yang telah mendengarkan pidato saya dengan penuh kesungguhan. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat dan menjadi motivasi bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.